Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama Bukanita Channel. Kali ini di seri pembelajaran perawat episode ke-47, kita akan mengupas risiko apa saja sih bekerja di sebuah kamar operasi atau di kamar bedah. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar memperoleh informasi menarik seputar keperawatan, medis, dan kamar operasi. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama Bukanita Channel. Berbicara mengenai resiko bekerja di kamar operasi atau di kamar bedah, salah satunya yang pertama adalah bahwa di kamar operasi itu tentu bekerja mempunyai resiko. Yang dimanapun itu kita bekerja, pastilah ada resikonya. Akan tetapi dengan mengetahui resiko-resiko tersebut, kita bisa meminimalisirkan dan memberikan safety bagi kita dan juga bagi pasien. Yang pertama adalah bahwa dalam operasi pembiusan, posisi dalam menghadapi pembedahan atau ketika di meja operasi kita harus ergodinamis. Itu yang pertama, yaitu posisi tubuh kita dengan meja operasi itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu bawah. Kalau terlalu tinggi itu risiko sehingga bisa menyebabkan bahaya, yaitu terkenanya paparan daerah wajah kita, kemudian operasi kita juga tidak maksimal, sehingga kalau kitanya mejanya ketinggian, kitanya akan susah mengoperasinya. Begitu juga dengan meja operasi yang terlalu ke bawah, kalau tetap dibiarkan terus ke bawah, mengakibatkan punggung atau pinggang kita akan terlalu tegang. Akibatnya, resiko yang sudah pasti adalah dia akan nyeri pada pinggang. Nah, jika ini terus berulang sampai beberapa kali, tentu akan menyebabkan LBP, low back pain, atau nyeri pinggang. Bisa juga sarafnya kejepit karena posisi yang tidak ergodinamis. Jadi, risiko yang pertama adalah mengenai posisi saat operasi. Itu sudah pasti menimbulkan resiko. Tetapi solusinya adalah kita saat operasi, begitu juga dengan operator, pasti akan memilih posisi yang ergodinamis, yaitu nyaman pada saat operasi. Artinya tidak terlalu ketinggian dan tidak terlalu kebawahan. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua bagi perawat kamar operasi yang berdiri di kamar bedah atau di kamar operasi adalah ketika pembedahan itu berjalan, sudah barang tentu dia menggunakan benda-benda tajam seperti bisturi maupun jarum atau needle. Nah, pengelolaan jarum dan bisturi ini perlu kehati-hatian sehingga mengurangi resiko kita terkena. Kalau kitanya lengah atau tidak mengetahui cara pengelolaannya, tentu akan menyebabkan cedera. Bisa itu tergores, bisa itu tertusuk oleh jarum atau needle stick injury. Jadi solusinya adalah ketika pengelolaan jarum, baik itu bisturi maupun needle, sutur ataupun needle spuit, itu haruslah ditempatkan pada tempatnya. Jadi pelajaran yang lalu, pengelolaan dari bisturi adalah melepaskan dan memasangnya adalah menggunakan needle holder, tidak menggunakan tangan. Itu pertama. Kedua adalah menyiapkan bisturi atau benda-benda tajam selalu ditempatkan pada wadah atau bengkok atau nirbeken sehingga tidak langsung terkena pada tangan. Selanjutnya, solusinya adalah supaya tidak terkena jarum atau bisturi adalah ketika menyerahkan kepada operator adalah dengan kehati-hatian. Dengan jarum posisi tidak mengarah kepada operator ataupun mengarah ke kita, sehingga ketika dikasihkan, misalkan itu butuh benang atau jahit, kan pasti ada jarumnya. Ketika kita memberikannya itu dalam posisi yang aman, yaitu tidak terkena kita dan tidak terkena dengan operator. Itulah risiko kedua serta solusinya, sehingga kita bisa menghindari dari resiko
adanya pengelolaan benda-benda tajam, yaitu bisturi maupun needle atau needle stick injury, baik itu speed maupun jarum sutur atau jarum jahit. Yang ketiga, resiko dari bekerja di kamar operasi adalah adanya smoke hazard atau asap yang disebabkan oleh adanya pengaktifan dari electrosurgical unit atau diatermi, bahasa awam kitanya kauter. Pada saat pembedahan dewasa ini atau saat modern seperti ini, penggunaan electrosurgical unit adalah suatu keniscayaan, sehingga operator lebih memilih menggunakan electrosurgical unit daripada tidak, karena efektivitas dari surgical electro unit ini atau ESU atau diatermi atau kauter ini lebih cepat menghentikan pendarahan. Namun, di samping lebih efisien dan lebih efektif menghentikan pendarahan, tentu ada efek samping dari penggunaan ESU atau diatermi atau kauter itu. Apa saja itu? Adalah timbulnya smoke hazard atau asap berbahaya, di mana diketahui bahwa dalam smoke hazard itu bisa menyebabkan mungkin di beberapa orang yang sensitivitas terhadap pernapasan atau punya asma, mungkin bisa menyebabkan timbul asma. Jadi resiko selanjutnya yang ketiga adalah smoke hazard. Bagaimana solusinya? Solusinya ketika penggunaan kauter itu digunakan, maka kita sebagai operator ataupun instrumen adalah dengan mensaksen dari asap tersebut, sehingga terkontaminasi kita akan asap itu berkurang. Itu pertama. Yang kedua adalah sistem aliran udara di kamar operasi ini juga bisa dimodifikasi, sehingga smoke hazard yang dihasilkan dari electrosurgical unit ini bisa disedot atau disaring langsung dari aliran udara dari kamar operasi masing-masing. Bisa menggunakan HEPA filter ataupun bertekanan negatif, sehingga smoke hazard yang dihasilkan dari penggunaan electrosurgical unit atau ESU ini langsung disedot oleh sistem aliran udara yang ada, baik itu HEPA filter maupun sistem tekanan negatif. Nah, itu resiko yang ketiga. Selanjutnya, resiko yang akan dihadapi oleh petugas ataupun perawat yang bekerja di kamar operasi adalah adanya terpapar cairan kimiawi, yaitu cairan cuci tangan atau HIPI scrub ataupun H2O2, hidrogen peroksida. Ini juga kalau pengelolaannya tidak benar-benar ataupun kurang cermat bisa menyebabkan resiko terhadap kita. Misalkan ketika kita operasi, kemudian suatu ketika kita tidak memakai kacamata, kemudian posisi operasinya adalah dia berdemen, menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2, lalu terciprat ke mata. Mungkin beberapa orang mengalami seperti itu. Kalau belum bisa, jangan sampai, karena ini adalah suatu resiko yang sangat besar. Maka dari itu, solusinya adalah ketika pengelolaan zat-zat kimiawi cair ini adalah menggunakan APD yang lengkap, sarung tangan yang benar, pakai kacamata yang benar, pakai masker yang benar, dan pengelolaannya harus hati-hati. Sehingga ketika digunakan H2O2 adalah dengan diimbangi dengan NaCl sehingga tidak terlalu pekat. Begitu juga ketika kita menuangkan, kita hati-hati, kemudian kita pastikan APD kita terpakai dengan lengkap. Mungkin angka kejadiannya sangat kecil, tapi mencegah itu lebih baik ketimbang terkena. Dan juga ada beberapa orang yang resiko terhadap cairan tertentu, misalnya dia alergi dengan betadin, maka kita harus hati-hati gunakan APD ataupun cairan yang lainnya yang alergi. Sudah pasti harus menggunakan APD yang bagus. Pertama handscoon, masker, kacamata, topi operasi, dan standar yang digunakan APD di suatu rumah sakit. Resiko yang selanjutnya yang bekerja di kamar operasi adalah
kita menghirup gas apa saja, gas N2O maupun medical air maupun gas halotan lainnya. Bisa itu dari mesin anestesinya. Jika mesin anestesinya tersebut baik atau sistem pengeluarannya itu baik, adanya sistem ADGS, yaitu sistem yang hasil buangan dari mesin anestesinya ini kesedot keluar, mungkin resikonya akan sedikit. Tetapi di beberapa rumah sakit yang mesin anestesinya itu standar, tidak ada sistem penyedot pembuangan, dan tidak ada sistem pembuangan yang baik, outlet pembuangan oksigen sisa atau gas yang tersisa tentu akan mengendap di dalam kamar operasi. Sehingga perawat kamar operasi itu sangat rentan untuk menghirup operasi gas anestesi. Sehingga pernah kita alami kalau operasinya durante op, itu di kamar operasi itu terasa sangat ngantuk, sehingga kita akan terasa kecium bau sevofluren maupun isofluren. Solusinya sebagai apa? Untuk menghindari resiko ataupun minimalisir dari resiko dari terpaparnya gas anestesi, baik isofluren, sevofluren, kemudian N2O maupun gas medis lainnya. Yang pertama adalah memastikan sistem pembuangan outlet dari mesin anestesinya bekerja dengan baik. Adanya AGDS, yaitu yang bersifatnya vakum, dia bertekanan negatif, dia menyedot, sehingga selang dari mesin anestesi bagian outlet pembuangan gas diarahkan kepada AGDS tersebut sehingga bisa disedot. Terus yang itu juga bisa dimodifikasi dari aliran udara di kamar operasi lagi. Kembali lagi ke airflow laminari ruangan di kamar operasi. Jika laminari kamar operasi filternya bagus, kemudian bertekanan negatif bagus, insya Allah gas yang dihasilkan dari mesin anestesi, hasil pembuangannya, itu tidak mengendap ke bawah, akan tetapi tersedot keluar, sehingga meminimalisir terpaparnya gas bagi petugas yang berada di kamar operasi, baik itu tim bedah maupun tim anestesi. Risiko selanjutnya adalah dari bekerja di kamar operasi adalah seringkali petugas kamar operasi itu jumlahnya tidak sebanyak perawat yang ada di ruangan. Akibatnya, seperti kita sudah bahas mengenai kupas tuntas kamar operasi, salah satu problem yang sering kali timbul di kamar operasi adalah jadwal operasi yang banyak tetapi tenaganya sedikit, sehingga petugas kamar operasinya terus mengalami kelelahan ataupun jadwal operasi yang banyak kemudian tenaganya kurang. Tentu ini sangat berbahaya. Kita akan review sebentar bahwa resiko yang timbul dari jumlah yang sedikit berbandingan antara jumlah sedikit dengan jumlah operasi yang banyak dan jam operasi yang banyak bisa jadi adalah kelelahan, kemudian salah memotong simpul karena kelelahan, kemudian juga resiko terkena sakit badannya karena terlalu capek. Baru pulang sedikit panggil lagi, baru pulang on call lagi, sehingga resikonya adalah dia akan ngedrop badannya. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah membuat ritme kerja adalah dengan efektif. Artinya, jika perawat ini sudah terlalu lelah, maka sebagai pimpinan harus, kamu istirahat, ganti tim yang lain. Bisa itu. Terus adalah pengajuan penambahan tenaga. Disesuaikan dengan jumlah operasi, kemudian kapan operasinya ada berapa, baru ada hitungannya. Berapa kamar operasi ini tenaganya idealnya seperti apa, sehingga petugasnya tidak kelelahan. Kalau sekiranya 20 adalah cukup, dengan sistem ada yang istirahat, kemudian siap dipakai lagi, dipanggil lagi, yang kelelahan bisa istirahat, maka 20 ditetapkan. Tapi kalau kurang, diajukan. Sehingga jumlahnya tidak mengalami kekurangan. Itu solusinya. Jadi, akibat ritme operasi yang banyak, tenaganya kurang, resikonya adalah kelelahan. Sehingga pelayanan terhadap instalasi bedah sentral akan berkurang. Solusinya adalah
bisa pengaturan jam operasi ataupun jumlah tenaga diatur, siapa yang istirahat, siapa yang main, dan juga bisa juga dengan penambahan jumlah tenaga disesuaikan tergantung dari jumlah operasi, banyaknya kamar operasi, dan kebutuhan kamar operasi berapa. Itu resiko-resiko yang terjadi di kamar operasi. Tidak kalah hebatnya adalah yang mungkin terjadi adalah resiko terpaparnya infeksi atau HAIS nosokomial, yaitu dari tangan yang tidak bersih cuci tangan, kemudian tidak patuh pada protokol kamar operasi, menyebabkan adanya infeksi silang. Entah itu dari pasien ke petugas, entah dari petugas ke pasien. Solusinya seperti apa? Solusinya bahwa menerapkan semua standar pencegahan pengendalian penyakit atau infeksi di kamar operasi dengan ketat. Baik itu menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan APD dengan benar, menggunakan prosedur pakaian seperti yang ditetapkan di kamar operasi dengan benar, kemudian menjaga kesehatan, kemudian adalah mematuhi alur dari petugas maupun pasien, sehingga resiko terpaparnya infeksi baik antara petugas ke pasien maupun dari pasien ke petugas insya Allah diminimalisir ataupun bahkan tidak ada, sehingga kita bekerja pun hingga akhir tua di kamar operasi sampai tua kita insya Allah sehat, tidak terpapar penyakit habis AG maupun infeksius. Kalau misalnya pakai handscoon kemudian berdarah-darah, ya ngerti tidak boleh megang apapun di kamar operasi sehingga mengurangi resiko infeksi. Seringkali karena buru-buru pakai handscoon masih berdarah, kemudian mematikan counter sehingga lupa untuk dilap, sehingga temannya lagi megang counter sehingga bekas yang tadi yang pakai handscoon sehingga bisa ketularan. Prosedur atau perilaku seperti ini harus dihilangkan, sehingga kalau kitanya sadar ada handscoonnya ada darahnya, ya sudah, jangan pegang yang lain-lain, cukup sesuai prosedur. Kalau mau pegang pasien pakai handscoon, kemudian kalau di handscoonnya berdarah-darah tidak boleh pegang-pegang alat, karena alat yang kita sentuh yang ada darahnya kemudian pegang teman lagi bisa jadi bisa menularkan. Maka dari itu solusinya adalah kesadaran dari tiap petugas yang terlibat di kamar operasi terhadap prosedur-prosedur pencegahan infeksi yang ada di kamar operasi harus dipatuhi, apapun itu bentuknya. Itu tadi gambaran-gambaran risiko yang ada di kamar operasi. Kita menyadari bahwa semua pekerjaan itu pasti memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi pimpinan rumah sakit ataupun pemangku kebijakan yang di kamar operasi haruslah mementingkan atau mengedepankan, oh iya, karena kamar operasi ini resikonya besar, kemudian tidak semua orang bisa bekerja di kamar operasi karena ada keahlian tertentu, maka harusnya seimbangi dengan pendapatan atau salary yang harus dia diterima. Apa disamakan? Tentu tidak. Ini ada beberapa kriteria yang harus menjadi pemikiran atau pertimbangan dalam penggajian ataupun dalam salary. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Resiko-resiko yang bekerja di kamar operasi. Kita berharap rekan-rekan yang bekerja di kamar operasi diberikan kesehatan, terlindungi dari segala macam bahaya atau resiko-resiko yang tadi disebutkan. Bagi kalian perawat yang baru lulus dan tertarik di kamar operasi, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ataupun pertimbangan untuk masuk di kamar operasi. Bahwa semua pekerjaan itu ada resikonya, jelas. Tetapi bagaimana kita mengurangi atau meminimalisir resiko tersebut, itu berada pada kita. Kata kuncinya satu, mematuhi semua prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu kamar operasi atau di rumah sakit. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.